不见一定是见面的第一句话。多少人世间，多少变化又摊开眼前。好久没有联络的同班同学，你好吗？生命中的那一段日子无悔无怨。好久没有打开记忆中被抛开，毕业纪念册中遗忘的脸，打了几个名字的电话，响了几声没人回，我又回到梦中的校园。我的同学会见，你的同学会见，回到同学报道的姻缘。你跟同学会面，我跟同学会面，享受同学欢聚的经典。突然想起起初手牵手那个画面，情窦初开在青春的奔放学年，转了几度人生，换了跑道，那个时过境迁，都入血海里，初恋如过眼云烟。长长的旅途告别了父母的春天，就业浑身抗争，哦，怎么避免？仿佛走了一个世纪，浮浮沉沉的恩怨，翻身飞回梦中的校园。我的同学会见，你的同学会见，回到同学报道的姻缘。你跟同学会面，我跟同学会面，享受同学欢聚的经典。我跟同学会面，你跟同学会面，回到同学当初的姻缘。有班同学优先，长大同学会变，我又回到梦中的校园。亲爱的同学们，大家晚上好。今晚我们非常荣幸能欢聚一堂。首先，我们以热烈的掌声感谢各位同学的到来，与纪念华校。接下来，让我们开始今晚的节目。谢谢同学们的支持与参与。OK，现在我们请黄叶成同学带
代表同学们致辞，请。亲爱的同学们，大家晚上好。时间过得很快，不知不觉1年到1年了。很高兴今天能够站在这里，感谢大家的到来。今天我们能够再次相聚在这里，为纪念华校封闭60周年，感到非常的荣幸和激动。感谢大家的支持和参与，让我们大家一起来创造美好的回忆。谢谢大家。请大家冷静，看这个 video， 念一首最深情诗，送给我最想念的老同学。念一首最深情诗，送给我最想念的老同学。大家能够一起时念，光匆匆又1年，大家能够一起同念。学相聚几多言。一往情深同创作，而今个个鬓发颜。天涯海角9分上，回复往事展笑颜。临平零落流朗泪，惜家带口不东西。孩提时光多欢笑，真实情感不能理。但愿身体都强健，幸福快乐常相伴。青春岁月可见证，朝夕相处已曾经。3言2语说不清，真情难忘有意浓。人间最暖同学情，美美回忆在心间，仿佛还是在昨天。你们现在都好吗？念念不忘昔日情，老酒需要陈年酿，同学需要常牵挂，学无止境在加增。这个一首诗是念这个最深的诗，送给最想念的老同学。满满的同学情，一定要分享出去，送给老同学们这个观看。诗歌是我们的同学在香港，吴宇文同学，他说：“令我都sampai kapanpun我tidak bisa hadir karena他刚新的baru sudah umur， 身体是那讲的，给我kirim这个生日帮忙给大家看。”叫什么同学？吴宇文同学。吴宇文。维怎么写？伟大的伟。哦。文学的文。哦。他在香港。男的呀。当然男的，如果女的就没跟我来问了。你到你的。Ini cepat deh kalau cewek dia langsung berangkat ke Hong Kong. Tentu dong. Oke, jadi sekarang kita undang Pak Benny Lukman. Oke, itu saya. Ini namanya apa? 我们的联邦的顾问 bahasa Indonesia komisaris. Oke, saya kira saya langsung saja pakai bahasa Indonesia atau中文？中文嘛，但我们这个纪念华校。那你们要听得懂中文还是印尼文？ Campur-campur lah. Tidak, lebih jelas karena saya serius. Kalau you mau bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia. Indonesia, oke. Saya dengan hati yang sangat berat mengikuti acara malam ini. Dan saya dengan serius, dengan hati yang tulus mengingatkan kita. Karena saya mau sharing keadaan dunia yang sangat tidak baik-baik.
perang yang sedang terjadi di Timur Tengah ini, saya harap kita semua sebagai teman sekolah dan juga sebagai opa, sebagai oma, dan membimbing keluarga kita. Kita wajib mengetahui situasi yang sangat-sangat tidak baik. Artinya, perang yang terjadi di Iran dengan Israel dan Amerika, sebetulnya di belakangnya itu terjadi apa sih? Saya dengan pendek kata men-sharing bahwa sesungguhnya perang ini adalah perang antara Amerika dengan China. Terakhir yang kita ketahui bahwa perang tarif dari Trump sudah berlanjut 1,5 tahun ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari zaman Clinton, Obama. Karena mereka sadari bahwa China ini terlalu pesat majunya. Tetapi apa mau dikatakan, karena ada terjadi 9/11 tahun 98, maka Amerika konsentrasi hadapi terorisme dan mengejar Bin Laden dan lain-lain. Yang Bin Laden sebetulnya adalah anak emas Amerika, dan dia dididik Amerika. Dia adalah salah satu keluarga dari Saudi Arabia. Tetapi begitu dididik Amerika, dia pulang dari negaranya, dia menuntut Saudi Arabia demokrasi. Tidak boleh raja turun ke raja. Nah, itu menjadi masalah besar. Nah, ini adalah sejarah. Oleh karena 9/11, maka Amerika sudah abaikan kemajuan RC, dan RC ada kesempatan dalam 20 tahun berkembang besar. Trump pertama sadar, wah ini bahaya RC, maka dia akan cegah. Setelah itu Biden naik juga mengepung RC. Sekarang Trump kedua, karena RC memakai satu senjata yang kuat, yaitu tidak mengekspor tanda jarak ke Amerika. Teknologi tanda jarak itu adalah dari Amerika. Waktu itu karena limbahnya luar biasa dan orang sekutunya tidak mau kerja, itu berikan kepada RC. Nah, RC sekarang ini dengan tanah jarak menghasilkan berapa mineral itu kunci. Tidak ekspor kepada sekutu Amerika untuk pemakaian militer. Maka posisi tarif ini boleh katakan Amerika 1-0 kalah telak. Maka dia harus cari posisi untuk bargaining dengan RC. Tadi dia ditentukan adalah April ini, Maret 31. Pemikirannya Trump, bargainingnya pertama, dia berhasil menculik Venezuela punya presiden. Dengan penculikan itu, maka RC punya minyak dari Venezuela diperhitungkan 14%. Kedua, Panama dengan satu surat dari pengadilan, maka dia mengambil alih terusan Panama sampai hari ini. Di dunia ini kita mengetahui ada 4 terusan yang sangat vital, dan siapa menguasai, maka dia menguasai dunia. 1 Panama, 1 terusan Swiss, sampai sekarang ini adalah dikuasai Inggris. 1 Selat Malaka di Asia. Maka Amerika mendirikan pangkalan militernya di Singapura, Changi. Keempat, yaitu terusan Hormuz yang saat ini sedang direbut. Cara Amerika bahwa bagaimana menguasai Iran dengan cara dia pikir
Karena Iran itu tahun 1979 rezim boneka Amerika Syah Iran Raja dari 1935 sampai 79 akhirnya jatuh. Rubahlah pemerintahan dari negara demokrat, sangat Amerika ini sangat liberal, sangat dikenal kekayaannya dunia waktu itu, Saudi Arabia belum. Maka Iran ini namanya Persia. Di Alkitab berapa kali menyinggung. Persia ini adalah zaman kalau you baca Alkitab Esra, dia pernah menyelamatkan bangsa Israel melalui seorang namanya Esra. Maka di Alkitab ada buku Esra. Kedua, setelah Israel dijajah, Persia waktu itu zaman Daniel diizinkan Esra membangun kembali bait Allahnya di Yerusalem. Dan ini adalah sejarah bisa catat. Nah, negara Iran 70% sampai 80% adalah bangsa Persia. 15% adalah Azerbaijan. Azerbaijan itu turunan Lot dan juga sepupunya Rusia. 5% adalah Kurdi. Tahun 79 itu Ayatollah Khomeini dia diasingkan di Paris dan didukung oleh Prancis balik ke negaranya. Maka terjadi perubahan rezim di mana rajanya jatuh, lari ke Amerika sama dengan Marcos. Maka mulai Iran saat itu menjadi negara Islam Syiah. Jadi ini saya singkat cerita, negara yang tadinya Persia lebih banyak Kristennya. Asal mulanya negara Iran percaya apa? Percaya dewa api. Dan Igrika percaya Apollo, yaitu matahari. Yang kita tahu matahari Apollo itu dari Grika. Nah, inilah Iran waktu itu 79 menjadi negara Islam Syiah. Bedanya Sunni dengan Syiah, saya singkat katakan, Sunni moderat, Syiah adalah yang menjadi ulama harus turunan dari Nabi Muhammad, ada darah. Dan di Azerbaijan ini ada 5 keluarga, ada turunan daripada Nabi. Indonesia bukan Syiah, maka siapa saja bisa menjadi ulama. Ingat 212, waktu Ahok dijadikan tersangka, Indonesia waktu itu hampir menjadi negara radikal Syiah. Karena itu waktu itu ada namanya Rizik, masih ingat? Maka Jokowi dengan hikmahnya dia menyerahkan Ahok jadi tersangka, maka negara ini tidak lagi digoyang. Belakangnya itu adalah rezim daripada Barat untuk jatuhkan Jokowi. Dan saya pendek kata, kita selamat, maka menjadi kembali Islam Sunni, bukan Syiah. Nah, sekarang ini Iran, Syiah ini adalah beda dengan Sunni Arab Saudi dan sekutunya. Amerika kenapa perang dengan Iran? Kuncinya, kalau Amerika menduduki Iran, tadi dia pikir saya matikan 44 semua pentolannya yang berkuasa di Syiah, maka Iran bisa menjadi ganti rezim, bukan lagi negara Islam tetapi negara moderat, karena dia masih banyak rezim lamanya. Tetapi saya tidak ngerti, setelah 1 hari dalam 1 kuali semua dibom mati, kenyataannya Amerika underestimate Iran. Perang sampai hari ini sudah minggu ke-4, sudah memasuk minggu ke-5. Trump tadinya mengatakan Iran
tanpa syarat harus menyerah. Kalau tidak, maka saya mengancam dalam 48 jam membom pembangkit nuklirnya. Iran menjawab kepada Amerika, kalau bom nuklir saya dibom, maka seluruh pembangkitan bom nuklir di Israel, di Timur Tengah, saya hancurin. Dan berapa hari lalu, Iran mendadak menggoncangkan seluruh dunia karena dia menembak satu rudal jatuh dekat pangkalan militer logistiknya Amerika dekat Inggris. Berarti apa? Rudalnya itu bukan 1000 kilo sampai Israel, bisa sampai ke Eropa. Saya tidak tahu bisa sampai ke Amerika atau tidak. Maka langsung dunia tegang sekali. Jerman langsung memputuki terang kenapa menyerang Iran. Jadi negara Barat, NATO juga sudah mulai pecah. Spanyol juga klaim. Begitu juga Prancis. Kenapa? Karena mereka takut rudal ini sampai ke negara mereka, maka dunia kacau balau. Saya ingin sampaikan dengan berhati. Trump mengatakan 48 jam karena deadline-nya sudah sampai, dia ganti tambah 5 hari. 5 hari adalah 2 hari ini. Dia sekarang tunda lagi 10 hari. 10 hari yaitu tanggal 6 April setelah Jumat. Saudaraku yang kukasihi, jangan anggap enteng semua sign dari dunia. Kalau itu terjadi, nuklir belum pernah dunia tahu, hanya tahu bom atom di Jepang. Kalau nuklir itu meledak, hitung detik, satu negara, satu kota, jutaan, ratusan juta orang menjadi debu. Iran tentu tinggal pencet tombol karena dia tidak rela dirinya mati. Kalau dia pencet tombol, maka kalau seluruh kekuatan, saya tidak tahu dia ada sisa berapa udara. Kalau itu terbang, jatuh kepada Israel punya pembangkit nuklir, jatuh kepada Timur Tengah punya pembangkit listrik, jatuh kepada Eropa. Anda harus pikirkan bagaimana nasib kita dengan anak cucu. Itu tidak ada ampun. Maka di Jumat Agung ini, saya minta benar-benar engkau hayati. Hari ini kita bertemu di sini, apakah masih ada yang akan datang? Tidak ada. Karena itu akan terjadi sekarang ini. Hari ini sudah 110 minyak. Dengan jujur saya katakan kepada Anda, 110 kita sekarang lagi honeymoon karena lagi liburan mudik Lebaran. Orang Indonesia tidak peka. Bahaya sudah di depan pintu, kita masih tidak merasa. 110 itu semuanya. Saya jelasin. Menurut saya, Indonesia tidak ada modal untuk atasi, kecuali devaluasi atau kita sama-sama menderita. Hiliristik akan mengganggu usaha, akan mengulangi. Dan saya katakan dengan jujur, setelah Rio ini hari Senin mulai semua bahan pokok terbang. Maka you hari ini sebanyak cepat-cepat siapin yang you punya kebutuhan.
Saya dengan berhati katakan ini. Kenapa? Kalau inflasi, semua bahan ada kaitannya dengan minyak, energi. Khususnya sebuah yang dia pakai dari minyak bikin biji plastik, dan itu bikin banyak hal. Itu minimal naiknya 30%. Kalau terjadi pembangkit listriknya terjadi, itu namanya tongkui iji. Maka dolar seketika tanggal 6 April 200. Kalau sudah 200, apa yang terjadi, saudaraku? Pertamina punya minyak, dia taruhlah ada tankernya menuju melalui Selat Malaka untuk masuk ke Priok atau Tanjung Perak. Apa yang terjadi? Kalau kamu negara di Asia yang 99% impor, Singapura, Jepang, Korea, Thailand, kamu menghadang tanker itu untuk selamatkan juga, maka akan perebutan luar biasa. Hukum rimba yang terjadi, yang saya khawatir perang akan terjadi di Asia di depan kita. Maka kalau terjadi, apakah Anda dan saya sudah siap? Ini yang saya mau share. Maka dengan berat hati juga saya katakan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya tidak tahu bumi ini masih berapa lama. Kalau ada nuklir terjadi, orang Iran, orang Israel, orang Timur Tengah mau eksodus ke sana. Kalau mereka punya penyulingan air di bom, karena mereka semua dari air laut menjadi air tawar. Ratusan juta orang bagaimana hidup? Jadi saya ingatin satu saja. Dunia sedang tidak aman. Kecuali yang saya tahu, hanya di dalam satu nama, Yesus. Yuk ada damai. Arti damai itu apa? Saya utang, saya mau dikejar utang, saya mau disita, saya mau dipenjarakan. Ada orang membebaskan utang saya, maka saya damai. Tidak ada orang katakan dia tidak utang kepada Tuhan. Untuk itu, yuk agama apapun, yuk pasti cari Tuhan. Yuk ke wihara, yuk ke kelenteng, yuk ke gereja, yuk ke Jumat Agung, yuk ke masjid, hanya ngaku saya orang berdosa. Karena kita semua tahu hanya Dia yang bisa mengaku. Maka renungkan baik-baik, karena tanggal 6 deadline-nya. Kalau Amerika tidak menyerang, berarti dia benar takut mau membesar. Maka dua kemungkinan. Amerika tidak dipercaya lagi sekutunya. Karena saya sudah bayar miliar-miliar dolar untuk engkau lindungi 6 negara di Timur Tengah. Tidak ada satu tidak dihancurkan oleh Iran. Berarti you nggak bisa powerful saya. You tidak bisa jaga saya. Apalagi kalau you ngomong saya menghancurkan Iran. Dia katakan dengan apa? Dengan TI, artinya neraka, api neraka. Selone. Sekarang tentara Amerika di sana sudah ada kurang lebih 4.700.
Dia delay 10 hari karena masih menunggu. Dia rasa 5.000 tidak cukup. Dia mau menambah dari Sandiago. Saya tidak tahu itu gertak atau itu benar. Kalau itu terjadi, saudara, Iran hanya hidup atau mati, maka perang akan sengit. Dan saya harus jujur katakan, Iran hanya agen, belakangnya ada Rusia, ada RC kepentingan. Siapa yang menguasai Iran? Kalau Amerika, maka RC terancam, Rusia terancam. Maka dengan logika, dia tidak akan melepaskan. Kalau itu terjadi, tidak bom nuklir, tidak bom tenaga nuklir, saya beritahu sama Anda, minyak akan 200. Indonesia tidak siap, Asia tidak siap. Kalau 200 terjadi pendarahan, tidak mungkin kita bisa jualan. Semua proyek bingung, semua pabrik bingung. Mau jual berapa? Beras akan naik berat. Ini yang saya bisa share di pertemuan ini. Saya ngomong dari lubuk hati saya, yang saya tahu. Tapi jangan lagi engkau buang waktu. Di dalam Mazmur 90, Musa mengatakan, Tuhan, berilah kami hikmat untuk menghitung hari-hari kami. 求上帝给我们每个人有智慧的心，数算我们每个人现在在世上的日子。我真的不知道我们还有多少天。很严肃的事情，因为bukan yang kita bisa kontrol，没有一个人能够控制这个事情的发生。可是限期已经有了 ，deadline-nya ada 6 April. Moga 6 April tidak terjadi. Kita hanya boleh doa. Pertanyaannya, kita harapi, moga belum tentu itu tidak terjadi. Jadi saya pilih yang satu. You tanya you diri, you sudah siap? Artinya siap apa? Siap tinggalkan dunia. Kemana? Anda jawab, ini is not job. Saya tidak main-main, saya nasihati. Karena hidup, kalau saya di bumi ini akan lebih menderita daripada tidak di bumi. Karena you sendiri bisa bayangkan, dia punya radiasi, fuksesi, dan tidak ada orang sanggup hidup. Karena biayanya apa? Lebih celakanya saya khawatir terjadi, you ada uang di bank, tidak bisa tarik. Karena sistemnya rusak. Semua sekarang kita sudah terbiasa pakai QRIS, pakai apa. Semua transaksi di supermarket sudah pakai komputer. Kalau satelitnya rusak, maka tidak, mati semua, tidak bisa transfer uang, tidak bisa apa. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Dan saya kira ini yang akan terjadi. Terakhir saya mau share satu firman, saya minta Heri tolong keluarkan di Wahyu. Apa artinya yuk ada uang tidak bisa belanja? Yaitu angka 666 yang you harus tahu hari ini. Jadi sayang sekali kalau kamu tidak tahu dan kita hanya makan minum. Kalau saya mengasihi kamu, maka saya tidak
takut you menentang saya atau menyinggung. Kenapa you ngomong agama? Saya tidak ngomong. Saya ngomong yang saya tahu. Ini sangat bahaya. Kita sambil menunggu you ada pertanyaan, saya tahu, saya jawab. Yang saya tidak tahu, saya katakan saya tidak tahu. Nasibmu serahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau saya begitu Pak, daripada saya pikir, saya juga tidak bisa. Saya serahkan semua kehidupan dan tangan Yesus Kristus, karena Dia yang tahu apa yang. saya setuju. Karena you pikir pun tidak bisa selesai masalah ini global. Tetapi tetap harus waspada. You siap atau tidak? Siap berhadapi apa yang terjadi. Satu, dua, Jadi saya kira siap apa tadi si Leni bilang. Kalau saya siap hati ketemu Tuhan. Itu namanya siap. Jadi sudah beresin urusan iman. Karena tidak ada orang bisa menolong kamu, karena dia sendiri tidak bisa menolong dia. Prabowo pun bingung. Karena kalau itu radiasi ditiup dengan angin, tidak ada yang you harus hadapi. Maka saya dengan hati yang sangat berat, karena saya tahu ini. Saya banyak share dengan perbankan, mereka sangat-sangat juga serius. Dan ini kenyataan. Maka Anda tahu, kemarin Turki menjual emasnya 60 ton untuk beli minyak. Semua negara makan emas tadinya sudah 5.000 yang per ons, turun kembali 4.700. Kenapa? Negara pun panik sell. Orang di Timur Tengah sekarang banjir karena mereka punya duit. Pada lari ke Singapura dan Hong Kong. Membawa keluarga. Ya tadi itu sudah istrinya, anaknya sudah ambil. Jadi Anda kalau putar semua ini sangat mengerikan. Jadi semua orang sana sudah siap-siap. Maka dolar dalam 2 minggu ini kuat. Mestinya dolar yang paling tidak kuat. Kenapa? Kalau you tidak ada minyak, maka you mati kutu. Untuk rebut minyak, harga berapa Rusia? Tekmin mau beli 100. Ingwai bilang 105. Data Mingfak saya ada uang, saya berani 120. Rusia jual sama siapa? Sudah paham? Sekarang ini dilema. Karena begitu tidak ada minyak, kota negara langsung dalam kesulitan yang sama. Dan bisa terjadi apa? Demo besar-besaran di dalam negara. Tak terkendalikan. Saya harap Prabowo segera keluarkan perintah 2. Dilarang ekspor CPO untuk dalam negeri dulu. Begitu juga batu bara. Makassar punya PLN pakai batu bara. Sedangkan kita banyak batu bara. Maka Prabowo bilang ekspor dari batu bara pajaknya dinaikin supaya tidak bisa jual. Oke, this is problem. Serius saya ngomong, kemungkinan ini adalah terakhir. Dan saya lebih percaya kita the last generation. Kita adalah 最后的一代。我们的见面也不多了。我真的是很诚恳的告诉你，很危险这个事情。因为什么呢？美国输不起。
美国输不起呢，伊朗呢，他后面的人也输不起，所以你争，只有你死我活，很危险。这个不是一个普通的战争。Ya, asal jangan ini malam kita ada the last supper。你明白我的意思？也许我们今天是最后的晚餐，所以我讲是有意的，你预备的预备什么呢？我预备见我信的神，你的神你有，我的神我有，你预备好了吗？这个事情真的很严重，如果他们没有各自，希望特朗普讲大话。如果他讲大话，他不敢打的话，他的兵没有下去的话，表示说伊朗赢了。伊朗赢，你美国永远就在中东没有势力。你希望，有的人不希望，最不希望的是以色列。如果美国撤退的话，以色列一定被教训，完蛋，因为他养的货。这个是你死我活，我真的告诉你。Saya Prabowo semua, Indonesia mati, tapi belakangan kalian mati duluan. 他这样讲的，跟他比较严嘛，我们也是个mati，没有路走。OK， 他的厉害是什么？当那个炸下去的时候，辐射性，你有了，没有连过飞都没有。OK。Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang ini. Yang penting di sini kita ialah hikmat barang siapa yang bijaksana. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Lanjut. Sorry, ingat tidak siap, tapi saya rasa sabar saya jelasin dulu apa yang akan terjadi nanti. Dan you buktikan, berarti kalau itu terjadi, you sudah tahu. Will be done. Oke, sudah? Tolong baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi nanti di tangan kita dan jidaknya ada tanda, kemungkinan itu chip. Kemungkinan itu chip. Dulu 2000 tahun lalu belum ngerti, sekarang kan gampang kan? Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oke, bilangan itu apa? 6. Tadi sudah baca kan? Yang penting di sini ialah hikmah barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, berarti manusia, dan bilangannya ialah 666. Maka 66 ini adalah binatang. Apa itu artinya binatang di dalam Alkitab?
yaitu dia manusia, dia pakai jubah agama, dia pakai topi agama, tapi hatinya itu iblis. Yang tahu sendiri menjamah siapa? Berkedok. Sudah ngerti? Maka kalau ini perang terjadi, yang percaya dalam Yesus akan diangkat dulu. Amin. Percayalah. Maka saya harap sekali terjadi. Kalau minggu depan you cari Benny Mas sudah nggak ada, maka saya pernah ngomong di sini. Kalau terjadi, karena saya tidak akan melihat semuanya ini terjadi. Yang sisa you akan rasakan. Maka 666 berarti pasti dia itu mengatakan dia pendeta ke, pastor ke, ulama ke, atau apa. Karena dia pakai jubah agama nabi palsu. Dia mengontrol dengan dunia ini, belakangnya naga. Maka waktu itu barang siapa mau belanja, you harus ada chip. Tujuannya apa? Tebing ada 10 miliar tidak bisa pakai karena dia kunci di transaksi itu satelit, kecuali satu, antikris. Saya menyangkal Kristus, maka saya dikasih chip, itu boleh hidup. Inilah yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Tolong, tadi saya ada kasih di 1 Raja-Raja, masih ingat nggak? Ini kesempatan yang baik Pak Benny bisa kasih. Karena kita sudah hadapi, saya lebih baik waktu you dengar ini daripada you tidak tahu, sangat bahaya. Yang begini lebih berguna untuk kita semua. Thank you. Ya, saya sudah jalankan, saya sudah sampaikan. Kalau terjadi, you ingat, saya pernah ngomong. Tapi maaf saya katakan, kalau waktu itu you ada, sangat tidak berguna. Sangat-sangat tidak beruntung. Sudah? Oke. 1 Raja-Raja 10:14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dan 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung 15, belum terhitung yang didapat dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab. Jadi Salomo ini adalah Israel punya raja, anaknya Daud. Jadi dia adalah derajat ketiga. Dia waktu itu paling jaya di Israel. Allah perintahkan orang lain memberikan dia emas 666 talenta. Maka 666 ini muncul. 666 ini berapa ton mas Heri? 20 ton tiap tahun kasih sama Israel. Zaman itu. Maka Salomo adalah di Alkitab catat, tidak ada orang manusia dari Adam sampai hari ini lebih kaya dari dia. Dia punya lantai pakai emas. Karena 20 ton tiap tahun, belum lagi dari raja lain dan lain-lainnya. Sehingga Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tampaan. 600 shekel emas dipakai untuk setiap perisai besar. Perang punya perisai dari emas. Kayanya bukan main. Tetapi 666, saya berkati kamu Israel, engkau anak pilihan saya, engkau biji mata saya, engkaulah yang membunuh Kristus Jumat Agung. Bangsa yang paling tidak tahu aturan, yang paling sombong, yang paling Israel. Maka sampai saatnya saya berikan kamu berkat nandang, saya juga pakai orang menghajar Israel dengan enam bilangan itu.
Antikris. Maka Israel pasti kalah, saya kasih tahu. Jadi pendeta hamba Tuhan yang tidak mengerti bilang dia biji mata pasti dijaga. Dihajar. Tujuannya apa? Supaya Israel mengaku Yesus Kristus Mesias. Baru ditolong. Jadi ini sudah saatnya. Maka ada bagi dua dalam pengetahuan saya. Saat ini kenapa akan terjadi kalau diserang sama Iran nuklirnya dan semua akan babi buta. Karena orang yang dipercaya di luar Israel sudah kena. Maka Iwai dengan saya percaya Tuhan. Kita termasuk bilangan ini. Angkanya karena Israel membunuh Kristus, maka dia dibuang, begitu buang 2000 tahun lebih. Maka jemaat yang di luar Israel sudah percaya Tuhan, berarti sudah kena. Baru dia kembali. Minta orang antikris hajar Israel habis-habisan. Sampai dia berteriak, baru selesai dunia ini. Ya, jadi ini saja saya bisa share. Saya harap bahwa berguna atau tidak, saya tidak tahu untuk you. Tetapi saya dengan tulus, apa yang saya tahu, saya segera mengatakan kepada Anda. Lebih penting itu daripada semua nyanyian kita makan, tidak ada arti lagi. Karena saya tidak harap tentu bahwa ini terakhir kita ketemu. Saya tidak harap. Tetapi situasi dunia sungguh you ikuti sangat tidak baik. Dan Indonesia kalau terjadi inflasi mulai hari Senin, karena sudah liburan selesai, sudah masuk sekolah, you akan amati kalau terjadi BBM naik. Listrik naik. Kalau naiknya 10%, kalau naiknya 30%. Saya tanya, barang-barang naik tidak? Kalau semua naik, rakyat kita akan digoyang tidak? Menggoyang pemerintah. Maka di dalam negeri pun tidak tenang. Jadi kita sudah beda. Hari ini, you pakai yang paling cakep malam ini. Setelah itu, ketakutan kita semua. Jadi jangan tak terjadi penjarahan besar-besaran. Sudah paham? Ya, you tahu di India antri beli bensin. India, Thailand hentikan pembakaran mayat. You mesti tahu. Thailand kan dekat karena nggak ada LNG. LNG yang paling besar di dunia ini di Qatar. Dia sambung dengan Iran punya pipa sudah dibom. Maka Qatar bilang harus tunggu 3-5 tahun di repair kalau sudah selesai perang. Berarti dunia kekurangan LNG. Bersyukurlah Indonesia ada LNG. Satu di Palembang, satu di Luwu. Moga cukup untuk kita pakai. Ya, sudah paham ya? Jadi akan terjadi kesulitannya besar. Menurut saya kalau ini lama, yang paling sulit, maka Lawrence PN Singapura bilang 2 kali di TV. Pesan kita harus siap menghadapi. Akan di PHK di Singapura 2,6 juta. Jadi kalau orang Indonesia yang sekarang cari kerja di Singapura akan kesulitan. Ini pengakuan orang PNI. Jadi kita siap hati. Terima kasih. Moga Anda tidak marah. Saya buang waktu Anda. Oh, malahan kita sangat bersyukur pada kesempatan ini. Kita selama ini hanya nonton televisi sinetron.
tidak perhatikan itu berita yang seperti Pak Beni sampaikan. Betul tidak? Nah, ini hari baru Pak Beni terangkan, pikiran kita baru terbuka ya. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman sampaikan, kali ini reuni Pak Beni kasih tas, maksudnya apa? Supaya belajar. Biar sudah tua tetap harus belajar.谢谢Pak Beni. Kita pada kesempatan ini tetap 我们能够有今天的联欢，我们向刘天乐总监致以万分的谢意。希望刘天乐总监身体健康，万事如意。希望还有见面的机会。Jadi maaf ya, Pak Beni ambil waktu kasih terangkan, tidak apa-apa. Biar 1 jam saya tetap semangat. Sekarang kita mulai nyanyi lagu Alma Mater, 中华师范学校教课。黄光明同学，请上台。还有，soalnya apa? Sejam ya tentu kenapa? Sekarang orang langsung. 从天而来，你
们要小合唱，所以我们的友谊，我们请几位同学上台唱《友谊之光》，虽然能够上台唱的。有多少？有请生于世上有多少事情，有情难再看长久。今日你我到阵中，有情长记心中。虽然暂时别离，来日再相聚。誓言就算不在，此情也永长久。从路前走上，像个两地朋友啊，你我心相依，我们永远是兄弟。生命世上有多少知己，有情难。有情藏于心中，虽然暂时别离，来日再相聚。誓言就算不在，此情也永长久。从九千重山，像个两地朋友啊，你我相信，我们永远是师兄弟。永远是。我们是一家人。我们是一家人。我还想我就见三马。我们是一家人，都是中华民族，我们传人。我们并非相逢在眼前，我们愿争吵往常相见。为了什么总是见一面后一天，就这样一年又一年。我们并非相逢在眼前，我们愿争吵往常相见。为了什么总是见一面后一天。心里分明是常怀念，我有话要说一遍，有话说出来别慌人，只能够把话圆。我们并非相逢在眼前，我们愿争吵往常相见。为了什么总是见一面后一年，就这样一年又一年。心里分明是
风在眼前，我们愿争吵往常相见。为了什么总是见一面后一面，就这样一年又一年。那种眼光看我，我知道你要说什么。爱情本是无话强求，你又何必藏起心头？有人说开花结果，那是我们梦寐以求，无奈何你和我今生无缘难相守。那种眼光看我，我知道你要说什么。爱情本是无话强求，你又何必藏起心头？有人说开花结果，那是我们梦寐以求，无奈何你和我今生无缘难相守。有人说开花结果，那是我们梦寐以求，无奈何你和我今生无缘难相守。我哪里去才能找到自己？Acara hiburan undian untuk 3 kelas. Ayo, dimulai. Putaran dimulai. 我再不要安然无恙。Nama saya Damai. Apa hadiahnya berapa kan? Aku udah tahu tiba-tiba namaku yang naik, mana aku tahu. Ayo, begini. Tunggu dulu, berdiri saja. Nanti sama-sama bagi hadiah. Di sini kau berdiri kan? 过去 Supaya nanti dapat hadiah itu. 让它过去， Ayo, 我不再， putaran berikut. 我再不 Hei, Susen. Ayo, yang berikut. Berdoa. Gerak. Bismillah. Kenapa tadi dia berhenti tadi? Nih. Kamu berhenti minggu tadi. Itu kok kunci. Saya dapat. Yang keras-keras putarnya, yang keras-keras. Besok kau nyangkai dulu. Paming. Mamuju. Bayangkan, kamu tak tahu siapa kok. Naik pesawat kau dong. Bayangkan kau Nadi Mamuju. Gila juga. Ah. Siapa? Kosong.
Santi很sayang你，像你还是三角的莲花。 Ya, paming. Reno, kamu berhenti ini kau dapat dong. Kemarin kau jadi jawaban betul. Dia tambah muda. Ada keluar nanti kau jawab kan? Amin. Kau sudah jawab tuh, sudah jawab. Saya bilang jangan di sini, nanti di sini beda. Yo, di sini ada saja. Tambah sehat ya. Amin. Amin. Kalau dari kontribusi kita 912. Sisanya itu sponsor dari yang tidak mau disebut namanya. Cukup, tidak mau disebut namanya. Cukup saja ada yang tahu. Yang baju merah yang tahu. Foto semua. Ya, foto. Semua kasih dapat tangan ini bertiga ini. Kalau tidak akan jadi kita. Cari pasangan untuk mamamu. Ya belum. Supaya ada yang temani. Ada lagi jauhnya. Ya kan? Cari kayak Jackson bawahnya. Kalau sekarang Kuis. Semua teman-teman dengar ya, yang baik-baik dengarnya. Dengar. Saya baca pelan-pelan supaya semua ngerti. Binatang itu hewan. Apa yang jago renang? Apa? Tumpang. Lumpa-lumpa ji. Ini kuda berenang. Hah? Siapa? Hah? Ukui. Ayo. Ayo, siapa bisa jawab yang benar? Ayo. 1, 2. Boleh, yang dari jauh udah gampang sekali. Hari-hari ku makan ini barang. Iya, kan tahu nih. Iya, kenapa tidak tahu di? Iya, nih. Siapa sih? Tapi pasti kau tahu. Pasti kau tahu kan? Tua Mirama. Wih, saya sudah kasih kode itu, kamu masih tidak tahu kan? Cuma itu jawaban. Apa? Apa tadi? Bebe. Siapa Sini kau dulu, saya kasih dia kau dulu. Sini kau. Cepat saya kasih dia kau hanya jawabannya. Ya, maju. Maju silakan. Maju. Perhatian. Kalau saya hidup saya belum pernah ada warnanya di barang. Maka itulah uniknya pertanyaan. Oh begitu kan? Sorry ya. Ini pertanyaan memang sangat-sangat langka. Kalau yang bisa menjawab ini pertanyaan memang orang betul-betul otaknya tuh encer sekali nih. Ayo, angin warna apa? Setahu saya angin tidak punya warna. Tapi dia mau bilang ada, katanya dia pernah lihat. Tidak pernah lihat. Jadi silakan jawab saja. Apa yang jawab silakan. Jawab itu jangan terlalu ingat angin. Ada sesuatu sampai timbul begitu. Nah, itulah warnanya. Ayo, cepat. Waktu. Yo siakole. Apa? Angin mandiri. Hah? Abu-abu awam. Bukan angin. Kasih bocoran sedikit supaya dia cepat dapat. Apa caca bantu? Hah? Bantu kasih bocoran sedikit. Ya, kasih bocor. Kalau Ini masuk. orang dikerok-kerok itu karena masuk angin ya. Ya, Masuk angin. ya masuk angin toh. Ya apa itu kira-kira masuk angin? Kalau dikerok gimana kira-kira? Hah? Kita kasih hadiah juga yang benar. Merah. Kok pintar sih mau baca cepat. Ini mau cipa ya? Dapat kok. Oh sudah dapat tadi? Kena kulit batal nih. Hewan apa yang warnanya merah? Putih hitam. Satu saja yang jawab. Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Kira-kira betul juga deh.
Oh iya betul tahu ah. Maju silakan. Kalau temanku tuh berenang tuh memang rambutnya tidak pernah basah. Tapi kamu siapa sih yang berenang rambut tidak pernah basah? Coba. Orang apa yang berenang rambutnya tidak basah? Hah? Hah? Mana demi kesapa tuh demi mana tuh? Tapi mana juga kau berenang tidak basah rambut? Cepat toh. Betul nih jawabanmu. Mari demi. 走不动了，另外一个时候再相守。多年前，我牵了你的手，从此后我们风雨同路走。 Apa yang ada di mana-mana, tapi tak pernah terlihat. Apa? Apa? Udara. Udara. Betul sekali. 你的手到永久。 相约今生非一起走，今生我们还没爱够，时候也要站在一个山头。 Apa yang selalu hadir tapi sering dilupakan? Apa yang selalu hadir tapi sering dilupakan? Biasa pacar-pacaran tapi tidak tahu namanya siapa. Itu sama begitu. 另外一个时空再相守。 Siapa bisa jawab? Ayo kamu sini masa tidak bisa jawab? Punya kaki tapi tidak bisa. Ini teka-teki yang paling gampang. Kalau kamu tidak bisa tebak, berarti nggak tahu gimana ya. Punya kaki tapi tidak bisa berjalan. 在我心田。 Ah, di meja. 你的手到永久。 Di meja. Oh, cocok. Saya kira di meja. Betul. Silakan, silakan. Punya kaki tapi tak bisa berjalan. Meja. 时候也要站在一个山头。 丈夫，我的天不长地不久，别哭，因为有我把你手。 Ini terakhir ya. 有一天， Oh, masih ada lagi ya. 我们走不动。 Ini barang dia memiliki gigi. 另外一个 Tapi dia tidak bisa menggigit. 再相守。 Ada gigi tapi tidak bisa menggigit. Ya kan tahu? 你的手到永久。 Apa? 相约，今生非一起走。今生我们还没爱够，时候也要站在一个山头。 怎么样，兄弟？谁大？我那天不有牙齿可是不能够咬东西， Ayo, yang punya gigi tapi tidak bisa menggigit. 有牙齿可是不能够咬。 Yang punya gigi tapi tidak bisa menggigit. Apa tadi itu? Memang tiap hari pakai. Tiap hari pakai. Ayo, tiap hari pakai. Ya? Apa? Hah? Salah. Ayo ulang. Tiap hari pakai.
Pasti bisa menggigit, coba pakai gigi kok. Masa kamu tidak bisa kasih kode-kode tadi tidak tahu? Ah? Siapa yang jawab? Siapa jawab Sisi? Maju, cepat. Siapa jawab Sisi? Cepat maju. Orang sudah begini masih tidak ada yang tahu lagi. Lama dulu kok jadi saya kasih kode-kode memang nih. Ayo ikut saya. Ayo Meo. Kola. Tadi cerita tahu ini cerita siapa? Orang dari jauh. Kamu tahu kan? Ini rahasia. Sebenarnya tuh dia tahu yang mana hadiah paling besar. Yang berharga tahu. Dia kasih kecil. Ini HP, ini PH. Ya, ini giliran yang terakhir ini. Dari WA. Teman-teman yang ikut jawab pertanyaan yang semalam, yang jawabannya 27. Siapa yang jawab? iPad. Halo. Yang jawab 27 siapa? Aduh, ambil hadiah. 27. Terlambat mau ke orang sudah ambil nih hadiah, baru kau bilang 27. Oke, ini acara kita sudah selesai, acara nyanyi. Oke? 连凯利我不要做了，就这个做。以后没给海丽，我的名字上次也是完蛋了。哎呦，以后不要叫我做了，我不要做了。开玩笑，不要跟这意思。他没有爱开玩笑，我们叫他做 MC。这个apa？ Ini MC yang Memang betul, gua pura-pura tapi gua hati masih mau. Oke. 手机里的合照，颜色已经发黄。我们在旧路口挥手分别的匆忙。那年说好，就算再忙，也要凑成一桌大盛场。如今却剩一句贴图会传的客套近况。你的鬓角多了几根白色的沧桑，我的眼神也不再像少年时的猖狂。这座城市磨平了曾经带刺的理想，我们都在为了生存忙着把自己遗忘。其实没什么谁对谁错的委屈，只是生命走到了不同的路口，空气里的沉默变得比谈话更拥挤了。我们曾逆着风，共享同一个梦想，现在却隔着渴望向不同的方向。那些树立不是背叛，而是岁月的奖
我们同在一起时，同把那个爱和来分享。时光匆匆去不复，难得有机会遇见欢乐。当我们大家放开时，不要用生命来舍，大好前程等待着我们一同去开创。唱唱唱，我们一起唱，忘掉那烦恼与忧伤。唱唱唱，我们一起唱，唱出我们的希望。我们的悲哀送走，送到街头，让阳光温暖凄凉的心头。蓝天高高好气候，山永密水永秀。被爱送走，把一切丢在脑后，我在你左右。被爱送走，把一切留在脑后，我在你左右。Besok pagi jam 6 seperti biasa tidak ada sponsor. Orang yang makannya boleh diperai sonto
身边，带着微笑，带来了我的烦恼。我的心中带着一个他，哦，他比你先到。你到我身边，带着微笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，哦，他比你先到。他温柔又可爱，美丽又大方。直到有一天，你心中有个他，你会了解我的感觉。爱要真诚，不能分享。哦，爱比你先到。你到我身边，带了微笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，哦，他比你先到。他温柔又可爱，美丽又大方。直到有一天，你心中有个他，你会了解我的感觉。爱要真诚，不能分享。哦，他比你先到。我说我爱你，这就是欺骗了你。若我说我不爱你，这又是违背我心意。昨夜我想了一整夜，难道你不是我的完美？难道都是遗忘了？这就是爱情。若我说我爱你，这就是欺骗了你。若我说我不爱你，这就是违背我心意。昨夜我想了一整夜，今宵又能把你忘记，总是不能忘，也不能忘记你，不能忘记你，这就是爱情。难道这
这就是爱情。你欺骗我，是我倾注你常常哭，你会后悔，茫茫长夜，那里安舒，你欺骗我，你非所为。泪如奔流，好像泉水，你的良心受到责备，痛苦哀痛，永远相随。你欺骗我，你非所为。茫茫长夜，那里安睡？你欺骗我，你非后悔。眼泪奔流，好像泉水，你的良心受到责备。痛苦哀痛，永远相随。你欺骗我，你非后悔。你欺骗我，你非后悔。永远的回忆。那个熟悉的街道，想起曾经的拥有，你的离去为何让我一个人走？为何让我一起走？虽然的问候，痛苦的我，多想把你怀里。那个熟悉的名字，永远不会忘记。我会一直把你藏在我的心里。忧伤的旋律，把你藏起，以后慢慢变成回忆。为何让我苦苦厮守？你让我爱我，你到白头，一直三九，我心里好难受。你的的身影一直伴在我左右。
以后慢慢变成回忆。为何当我把你不顾是手，你说不爱我，回到怀中，一直路上去，我心里好难受，你的身影一直伴我在左右。为何当我把你不顾是手，那么狠心丢下孤自漂流？花开花落，不见你回头，懂不得我，不知还要等多久。我心更明白，我的爱将你我同在，掌声响起来，我心更明白，歌声交换你我的爱，掌声响。我心的心内，主的爱将你我同在。主耶稣，耶稣，进入我心内，交换你我的爱。谢谢大家，我们一起站起来说，谢谢友谊永远。Satu, dua, tiga, 友谊永远。Oke, selamat latihan, sampai ketemu ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
semuanya berdiri nyanyi hormati Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu sangat ajaib. Tuhan, 64 tahun punya persahabatan tidak mudah. Kami sampai hari ini mengenang sekolah sudah tutup 60 tahun dan bisa reuni di tempat ini. Semua menjadi satu kenangan yang indah dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan, persahabatan ini bukan karena pertemuan malam ini saja, tetapi kami satu lain dengan hati yang tulus, selalu ingat satu sama lain dalam doa. Berikan kami hati yang sungguh mau saling mengasihi. Terima kasih kepada Cang Lingo, Jing Ing, Song Kui, dan kawan-kawan. Mereka telah siapin acara ini dengan sekian lama. Mereka pakai hati untuk malam ini. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Pertemuan ini sungguh tidak mudah. Kiranya Tuhan, kasih-Mu terus menyertai satu sama lain. Berkati keluarga masing-masing. Berkati ya Tuhan, supaya setiap kami bertumbuh di dalam kasih-Mu. Setiap orang, generasi-generasi tidak berani melupakan cinta kasih-Mu. Terima kasih yang itu saja yang kami bisa panjatkan doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sampai ketemu besok pagi. See you tomorrow. Jangan lupa tuh cari kalung papa yang baru. Kamu berarti FIFA ke challenge. Ini bersama. Saya sudah relakan FIFA. Good eye namanya. Orang ada jodoh mau kemana?